Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Mamang. Konten ini 100% spoiler. Pada kali ini akan mengangkat singkat cerita dari sebuah film berjudul Hipnotik. Film dimulai dengan seorang pria yang sedang diterapi. Pria ini bernama Rock. Dia seorang anggota detektif di kepolisian di mana anaknya ada yang menculik dan sampai saat itu juga masih belum ditemukan. Rock keluar dari gedung divisi terapi pekerjaan dan pergi bersama temannya yang bernama Nix. Kemudian Nick memberitahu Rock, berdasarkan dari sumber yang belum diketahui akan terjadi perampokan di Bank Austin. Perampok itu mengincar kotak deposit nomor 23. Nick dan Rock mengamati situasi sekitar bank dari sebuah kendaraan. Dari pengamatannya mereka mencurigai seorang pria yang sedang berbincang dengan seorang wanita, lalu pria itu pergi. Rock mulai curiga dengan gelagat pria itu, lalu Rock segera mengikuti pria tersebut. Rock masuk ke bank terlebih dahulu. Sementara wanita yang berbincang dengan pria tadi rupanya sudah terhipnotis. Lalu Rock mencuri kunci kotak deposit dari pegawai bank, dan dia membuka kotak deposit nomor 23. Ternyata di dalam kotak deposit itu hanya berisi sebuah foto, dan foto itu adalah fotonya anaknya Rock yang hilang. Rupanya pria yang tadi juga menghipnotis petugas polisi dan pegawai bank untuk mendapatkan kotak deposit yang dia cari. Rock segera berlari keluar mencari pria tersebut. Sementara pria itu mengambil kotak deposit dari pegawai bank tersebut. Lalu Rock mengejar pria yang mengambil kotak deposit itu. Di atap gedung Rock sempat menanyakan di mana putrinya. Tapi pria itu tidak memberitahunya dan pria itu loncat dari atap gedung, tapi setelah dilihat ternyata tubuh pria itu hilang. Kejadian itu membuat mereka bingung karena semua saksi tidak ingat dengan kejadian itu, dan membuat Rock bertanya-tanya kenapa di kotak itu ada foto putrinya. Dan dia yakin bahwa pria itu tahu di mana putrinya. Akhirnya si pemberi informasi diketahui dia adalah Diana Cruz, penjual barang-barang paranormal. Rock bertanya kepada Diana bagaimana dia bisa kenal dengan Lev Delrine. Belum sempat memberitahunya, Delrine datang menghipnotis seseorang untuk membunuh mereka berdua, tapi mereka berdua berhasil selamat. Diana menjelaskan perihal hipnotis kepada Rock. Pada saat itu Nick tidak percaya dengan hal seperti itu. Diana menghipnotis Nick lalu menyuruhnya keluar. Di luar Nick bertemu dengan Delrine. Akhirnya Diana menjelaskan siapa Delrine sebenarnya. Dia adalah legenda dalam hal perhipnotisan dari salah satu divisi pemerintahan. Setelah menjelaskan siapa Delrine, Nick mendatangi mereka. Dia berusaha menembak Rock namun akhirnya Nick ditembak oleh Diana. Mereka berdua menjadi buronan tersangka pembunuhan. Diana mengajak Rock menemui temannya, namun Diana sadar ada yang tidak beres. Rupanya Delrine sudah mengetahui hal itu. Dia menghipnotis Diana. Delrine menghipnotis semua orang yang ada di sana, hingga mereka berdua dikejar-kejar oleh massa. Mereka menemui jalan buntu. Delrine datang menghipnotis polisi agar mengarahkan senjata kepada mereka berdua. Namun tidak disangka ternyata Rock mempunyai kekuatan hipnotis. Juga dia beradu kekuatan hipnotis dengan Delrine dan mengalahkannya. Dia langsung menyuruh polisi menangkap Delrine. Rock merasa heran bagaimana dia mempunyai kekuatan hipnotis itu. Kemudian Diana mengajak Rock bertemu temannya River. Dia seorang hacker yang handal. Hingga akhirnya diketahui bahwa istrinya Rock ternyata salah satu agen dari divisi itu yang masih aktif. Itulah sebabnya Delrine menginginkan anaknya Rock. Nampaknya Rock masih kebingungan dengan semua yang terjadi. Tiba-tiba saja Rock mendapatkan panggilan masuk di handphonenya dari nomor yang tidak dikenal. Rupanya yang menelpon Delrine. Dia berusaha menghipnotis agar Rock mau membunuh Diana, namun Rock berusaha untuk tidak terpengaruhi. Ketika bangun tidur, Rock langsung memeriksa siapakah Diana Cruz. Ternyata di sini yang jadi bingung bukan hanya si Rock, tapi Mamang juga yang nonton bingung, karena Diana adalah istrinya si Rock. Kemudian Rock mencari tahu tentang anaknya, dan ternyata Minnie adalah anak dari orang tua yang menguasai hipnotis yang tidak lain anaknya Rock dan Diana. Di sini Mamang mulai tercerahkan maksud si Delrine menginginkan anaknya si Rock karena dia menguasai kekuatan menghipnotis secara ekstrim. Rock menanyakan Diana, di mana anaknya berada? Tapi jawaban Diana justru malah bertanya balik kepada Rock, kemana kamu membawanya? Ini film malah bikin penasaran Mamang. Rock mulai sadar bahwa anaknya bukan diculik orang lain tapi dia sendiri yang menyembunyikannya dari orang-orang divisi yang sedang mencarinya. Dan dia mulai menyadari bahwa semua yang terjadi hanyalah ilusi. Hal ini terjadi karena saat divisi ini mencari anaknya Rock, dia sudah tidak ada. Sedangkan Rock sendiri dalam kondisi di mana ingatannya sudah terhapus.
Oleh karena itu divisi membuat ilusi agar Rock mau menyebutkan di mana anaknya berada. Rock baru tahu ternyata divisi sudah melakukan ilusi itu sebanyak 12 kali dan selalu gagal. Sebelum masuk ke percobaan ilusi yang ke-13, Rock sempat mengingat kembali ingatannya yang sempat hilang, namun tidak memberitahu mereka. Dia mengikuti alur ilusi itu seperti biasanya, tapi kali ini dia bisa melarikan diri dan menuju ke suatu tempat. Ternyata Lefdelrine bukanlah nama orang tetapi nama tempat Deer Valley Land. Orang-orang dari divisi bergegas mengejar Rock ke sana. Dan di tempat itulah Rock menitipkan anaknya. Mereka adalah orang tua angkatnya Rock. Rock akhirnya menemui putrinya. Tak lama kemudian orang-orang dari divisi datang. Mereka sempat dihalangi oleh orang tua angkatnya Rock, namun mereka berdua akhirnya tewas. Rock keluar dari rumah orang tua angkatnya. Begitu juga anaknya, dia dipanggil keluar dan langsung memeluk ibunya. Ternyata kepala divisi baru menyadari bahwa itu semua adalah ilusi yang dibuat oleh anaknya Rock. Dia juga menghipnotis agen dari divisi itu agar saling menembak. Sementara agen yang masih hidup tewas ditembaki oleh orang tua angkanya Rock. Dan yang terakhir anaknya Rock menghipnotis kepala divisi untuk menembak dirinya sendiri. Scene terakhir dari film ini menceritakan sebab Rock menyembunyikan anaknya dan bagaimana nanti cara menemukannya. Film pun berakhir. Kesimpulan setelah menonton film ini. Yang pertama, filmnya sangat seru karena jalan ceritanya tidak langsung mudah ditebak. Dan yang kedua, buat wargi-wargi yang suka nonton film genre teka-teki, film ini wajib ditonton. Yang ketiga, di kredit scene ternyata kepala divisi belum mati. Yang mati di depan Mini adalah ayah angkatnya Rock. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.